Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Damri MMMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palembang, juga Dewan Guru, staf serta karyawan SMA Negeri 4 Palembang, dan teman-teman yang kita banggakan. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat ridho dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 4 Palembang. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Kemudian marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Muhammad Arya Duta Alferi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berdoa secara Islam, agama lain menyesuaikan. Marilah kita menedakkan kedua tangan kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa wajata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan proyek penguatan murid Pancasila. Berkahilah acara ini dan sukseskanlah, lancarkanlah tanpa ada halangan sedikit pun. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkan kami, berikanlah kami kekuatan agar dapat terus menimba ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami siswa-siswi yang berakhlak mulia dan berguna bagi lingkungan sekitar. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan kami siswa-siswi yang berakhlak mulia dan sukseskanlah kami seluruh angkatan SMA Negeri 4 ini yang telah akan memimpin bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 4 Palembang sebagai upaya untuk melancarkan kegiatan pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Damri MMMPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah beri kita kesehatan dan kesempatan berada di lapangan dalam SMA Negeri 4 Palembang ini. Selawat serta salam kita diakan pada Nabi Agung Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 4 Palembang, Kepala Tata dan staf yang saya hormati, anak-anak peserta didik harapan bangsa masa depan yang saya banggakan. Pada hari ini kita mengadakan pameran proyek pelajar penghayatan profil, ya, proyek penghayatan sila yang kedua. Yang pertama kemarin kita sudah mengadakan berupa pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS yang ditutup dengan pemilihan ketua OSIS. Ini yang proyek yang kedua. Sejujurnya proyek pembelajaran ini sampai kelas 3 nanti kita harus menuntaskan 7 tema proyek. Alhamdulillah hari ini sudah jalan yang kedua, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik macam-macam. Ini ada topiknya. Ini topiknya apa nih? Toga, ya. Subtema tanaman obat keluarga, toga. Yang kedua subtemanya kompos. Itu seperti ada tape hitam gitu, ya. Di karung itu tape apa itu? Mohon maaf. Iya, tape ketan hitam. Pupuknya. Baik. Yang berikutnya hidroponik, sayur sehat. Yang keempat topik daur ulang sampah organik. Jadi sudah lengkap, ya. Ada jual pupuknya, ada jual obat keluarga. Ini ada jamu nggak di sana itu? Jamu kuat, jamu sehat, jamu sehat. Sehat bugar, pakai madu, pakai telur. STMJ, susu, telur, madu, jahe. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, yang pertama diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing peserta didik kita. Kurikulum Merdeka ini memang untuk sekarang ini belajar yang lebih mengena yang seperti ini. Sepertinya anak ini senang belajar seperti ini daripada di kelas pecahnya. Halo, tahan berjemur, ya, tahan berjemur, tidak apa-apa, sehat. Kemudian anak-anak semuanya, 4 tenda ini terdiri dari beberapa kelas. Kelas ABC, kelas DEF, ya. Ini kelas kelompok 3 ini kelas apa ini? GH. Ini kelas G dan K. Pameran kali ini akan yang pertama wujudnya adalah untuk mewujudkan proyek pembelajaran. Berikutnya nanti akan ada penilaian dari tim mana yang terbaik, ya. Siap nggak dinilai itu? Ya, siap. Ada yang terbaik, walaupun menurut saya ini, kalau saya disuruh menilai Pak Cipto bingung ini, semuanya udah oke semua, jadi yang mana? Tapi memang di antara yang baik itu pasti ada satu yang terbaik. Maka untuk itu pada Bapak Ibu guru nanti dimohon untuk memberikan penilaian dengan berbagai macam kriteria. Yang pertama mungkin akan kita nilai adalah kekompakan timnya, kemudian presentasi
dari kelompoknya apa hasil yang diperoleh. Nah, itu. Setelah itu baru nanti ada positif, ada tentang kerapian, kebagusan stand juga seperti itu. Ya. Jadi dimohon pada Bapak Ibu nanti untuk memberikan penilaian secara objektif. Nanti insya Allah kita akan siapkan sejenis door prize, walaupun nanti hadiahnya 50.000. 50.000. Itu ya. Baik. Itu saja. Jadi selamat melaksanakan pameran pada hari ini kepada Bapak Ibu guru dan tata usaha, pada anak-anak semua dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan segera dimulai dan dibuka. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman yang kita banggakan. Pada pagi hari ini di lapangan SMA Negeri 4 Palembang sudah terdapat 4 stand yang dimana masing-masing stand adalah hasil proyek kelas 10. Stand pertama mengenai tanaman obat keluarga, stand kedua mengenai popok kompos, stand ketiga mengenai hidroponik, dan stand keempat mengenai daur ulang senyawa anorganik. Marilah kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok tanaman obat keluarga yang dikoordinator oleh Ibu Puspitasari SPD. Kepada Davarenza kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palembang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Wakil-Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palembang, yang terhormat guru-guru serta staf SMA Negeri 4 Palembang, serta rekan-rekan sekalian. Kami telah melaksanakan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan subtema Tanaman Obat Keluarga. Kami dikoordinator oleh Ibu Puspitasari dengan jumlah fasilitator 9 guru. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang dapat dijadikan sebagai obat. Kami telah melaksanakan materi mengenai pengolahan tanah, cara menanam dengan baik, dan produk yang kami hasilkan. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan traktor dan cangkul dengan tujuan agar gumpalan tanah dapat hancur sehingga dapat menanam tanaman dengan baik. Selanjutnya, cara menanam. Penanaman dengan baik dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Pilih tanaman dengan tepat. 2. Pilih tempat dengan baik. 3. Pastikan tanah kering. 4. Gali tanah, diamkan sebelum penanaman. 5. Tanam tanaman dengan sempurna. 6. Tumpuk tanah sehingga tanaman tersebut padat. 7. Rawat tanaman sehingga tumbuh dengan besar. Setelah ditanam, kita dapat memelihara dengan cara tanaman dapat disiram dan diberi pupuk. Tanaman toga yang telah kami hasilkan antara lain seperti kunyit, lengkuas, kencur, jeruk nipis, dan bawang dayak. Dari beberapa tanaman yang telah kami tanam, kami menghasilkan beberapa produk antara lain seperti jahe yang kami hasilkan seperti permen jahe, wedang jahe, puding jahe, dan cookies jahe.
dari jeruk nipis kami menghasilkan minuman segar. Dan yang terakhir, dari daun pegagan kami menghasilkan keripik pegagan. Untuk lebih jelas, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat mengunjungi stand yang telah tersedia di belakang saya. Di sini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat mendapatkan produk-produk yang telah kami hasilkan dan materi-materi tentang tanaman toga. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita berikan tepuk tangan kepada Dava Renza yang sudah mempresentasikan hasil daripada tema yang pertama mengenai tanaman obat keluarga. Tema yang kedua mengenai pupuk kompos yang dikoordinator oleh Ibu Malinda Eskom yang akan dipresentasikan oleh M. Dava Alfaiz. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Alfaiz dari kelas 10D. Saya adalah perwakilan dari tim proyek profil penguatan Pancasila dari kelas 10D, 10E, dan 10F. Tim proyek kami memiliki koordinator yaitu Ibu Malinda Eskom dan memiliki 9 fasilitator. Lalu puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul di lapangan dalam SMA Negeri 4 kita. Lalu yang terhormat Bapak Dr. Anas Haji Damri MMMPD selaku Kepala Sekolah, lalu Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta guru beserta staf pegawai yang saya hormati. Saya berdiri di sini dalam rangka acara yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dan kami memiliki tema berupa pupuk kompos. Gaya hidup berkelanjutan merupakan gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan yang berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa mengubah maupun mengurangi sumber energi bagi generasi kita selanjutnya. Lalu gaya hidup berkelanjutan beralasan untuk memberikan kesadaran dalam berpikir dalam jangka panjang serta mengutamakan lingkungan sekitar, karena mau bagaimanapun manusia memiliki perilaku dan tindakan manusia berdampak langsung bagi lingkungan sekitar kita. Pupuk kompos kami dimulai pembuatannya pada tanggal 9 November 2022. Sebelum tanggal 9 November, kami sendiri mempelajari apa itu gaya hidup berkelanjutan dan kami mempelajari apa itu sampah dan apa itu kompos. Pembuatan pada tanggal 9 November 2022 diawali dengan pengumpulan bahan berupa sampah organik yang berasal dari sayuran dan juga buah-buahan. Lalu pada tanggal 10 November 2022 kami sudah mulai dalam proses pembuatan kompos yang diawali dengan mengumpulkan seluruh bahan yang sudah kami kumpulkan pada hari yang lalu dan juga menggunakan dedak, arang sekam, dan juga bubuk kayu yang sudah dihaluskan. Setelah adonan itu kami hancurkan dan kami potong-potong, kami pun membuat larutan yang berasal dari LM4 dan juga molase yang dicampur dengan air. Larutan yang kami buat itu lalu digabungkan dengan adonan kompos yang sudah kami gabungkan tadi. Setelah itu adonan tersebut akan kami aduk sampai merata. Lalu akan kami taruh ke dalam tong yang kami tutup menggunakan plastik dan juga tutup sampah sehingga kedap udara. Lalu akan kami simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Proses pembuatan kompos kami kurang lebih berjalan selama 8 hari. Selama 8 hari tersebut, kami memantau perkembangan kompos kami dengan cara mengaduknya sebelum mulai pelajaran dan juga mengaduknya lagi sepulang sekolah. Hal ini berlangsung selama 8 hari yang bertujuan untuk melihat perkembangan kompos kami selama 8 hari tersebut agar kompos ini bisa menjadi hasil yang kami inginkan. Lalu pada tanggal 18 November 2022, tim proyek kami sudah mulai memisahkan hasil dari kompos kami sehingga menjadi 2 produk, yaitu kompos padat dan juga kompos cair. Kompos padat kami kemas dalam bentuk plastik
dan juga kompos cair kami wadah dan kami kemas dalam bentuk botol. Kompos kami memiliki tujuan untuk menyuburkan tanah dan juga menyuburkan tanaman dan juga menyuburkan percintaan. Oke, saya kira cukup saja sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya harap tidak ada yang bertanya karena ini bukan presentasi dalam kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi yang disampaikan oleh M. Dafa Al-Faiz. Kita beri tepuk tangan kepada M. Dafa Al-Faiz atas penjelasannya yang sangat jelas. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi mengenai tema ketiga, yaitu hidroponik, yang dikoordinator oleh Ibu Farida ST, yang akan dipresentasikan oleh Nadia Salsabila juga Nur Intan Kurniawan Putri. Kepadanya kami persilahkan. Hidroponik, siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. SMA Negeri 4 Palembang, jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 4 Palembang, Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 4 Palembang, dan rekan-rekan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, karena kita dapat berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul masyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami berdua mengucapkan banyak terima kasih karena telah memilih kami untuk mempresentasikan hasil proyek kedua yang telah dikerjakan dalam 2 minggu terakhir. Pada kali ini kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik hidroponik. Kami dibimbing oleh Koordinator Ibu Farida ST dengan 9 fasilitator, antara lain Bapak Rudi Anton Simanjunta SPD MPD dengan Ibu Gustiani SPD dan fasilitator yang lain. Sebelum masuk materi hidroponik, kita harus tahu dulu dong apa itu hidroponik. Apa sih karena dia hidroponik itu? Hidroponik adalah cara menanam tanaman dengan menggunakan air atau dengan tidak menggunakan media tanah. Jadi hidroponik ini kita menggantinya dengan menggunakan air. Apa aja sih Kak Intan tanaman yang bisa dijadikan hidroponik? Banyak dong tentunya. Ada kangkung, selada, sawi, pakcoy, dan lain-lain. Oh banyak ya ternyata. Kira-kira ada kelebihan dan kekurangan nggak sih? Pastinya dong. Kelebihannya yaitu penggunaan lahan lebih efisien, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih, penggunaan pupuk dan air lebih efisien, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Tetapi di balik kelebihan itu masih ada kekurangan dari menanam hidroponik. Coba dong sebutin Kak Nadia kekurangannya. Mau tau gak nih kekurangan hidroponik? Yang pertama, dia membutuhkan modal yang lebih besar daripada kita menanam di tanah. Yang kedua, pada kultur substrat, kapasitas pemegang air lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat. Tapi di balik kekurangan itu, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari menanam hidroponik, yaitu tanaman bebas hama, hasilnya lebih banyak, tanamannya bisa dipanen kapan saja dan bebas pestisida. Nah, mau tahu nggak nih langkah-langkah gimana cara nanam hidroponik? Mau tahu nggak nih? Kalau nggak mau tahu udah dikasih tahu. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu rock wool sebagai media tanam, juga
Di sini ada nih contoh benih. Ini benih kangkung contohnya. Seperti ini benihnya. Juga menggunakan media tanah yaitu rock wool. Nah, ini rock wool. Rock woolnya seperti ini diwadahi dengan nampan lalu diisi dengan air. Pertama-tama kita bolongi dulu rock wool hingga membentuk lubang. Lalu kita masukkan tadi ke dalam rock wool. Lalu kita tunggu selama kurang lebih 2-3 minggu hingga tumbuh kecambah seperti ini. Jika sudah tumbuh kecambah seperti ini, bisa dipindahkan ke pot seperti ini ditambah dengan air nutrisi sehingga tanaman bisa berkembang dan menjadi lebih besar dan tinggi. Bisa dilihat pesan kami seperti ini jika sudah berkembang dan sudah tumbuh dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada yang sayang, boleh diungkapkan. Hidup kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alia Azahra dari kelas 10J. Saya di sini selaku perwakilan dari kelas 10J dan 10K yang akan menjelaskan tentang pameran yang ada di stand kami. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palembang beserta para wakilnya dan staf pegawai SMA Negeri 4 Palembang serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang telah ikut serta dalam rangkaian pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dalam topik Daur Ulang Sampah Anorganik yang dikoordinir oleh Ibu Gustiani SPD dengan fasilitator sebanyak 6 guru yang mengampu kelas 10J dan 10K. Proyek ini dimulai sejak tanggal 7 November sampai 17 November 2022. Dimulai dengan serangkaian kegiatan pengenalan tentang gaya hidup berkelanjutan sampai kegiatan proyek daur ulang sampah anorganik dengan membuat karya kerajinan yang bermanfaat dan estetik. Jadi di stand ini kami akan memamerkan hasil karya dari barang-barang bekas sampah anorganik seperti kertas, kardus, botol plastik, sedotan, dan lain-lain. Jadi sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa itu gaya hidup berkelanjutan? Oke, jadi izinkan saya menjelaskan ya. Gaya hidup berkelanjutan itu artinya melakukan aktivitas dengan tetap melindungi bumi dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan daripada menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dan keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Terus apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan? Nah, salah satunya yang kita bisa lakukan dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan ini yaitu dengan mengurangi sampah. Contohnya bisa dengan mengelola sampah anorganik menjadi barang kerajinan yang bermanfaat dan estetik seperti yang sudah kita buat di sini. Kan juga kita tahu nih kalau sampah anorganik itu merupakan sampah yang susah diuraikan sehingga menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Jadi cara kita menghadapinya yaitu dengan mendaur ulang sampah tersebut. Jadi seperti yang Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang sudah lihat, di stand kami ini kami menyediakan berbagai macam kerajinan yang terbuat dari sampah anorganik. Contohnya yaitu di sini ada kursi yang empuk yang dimana ternyata terbuat dari botol plastik. Mungkin bisa tolong Kanadia diturunkan. Nah ini ternyata Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian ini ternyata terbuat dari botol plastik. Tapi ini kokoh. Kenapa bisa kokoh? Karena terbuat dari botol plastik yang besar. Lalu di atas bawahnya itu diberi triplek. Jadi memang keras. Dan ini bisa empuk karena diberi busa. Lalu setelah itu ada
topi ini ternyata yang lucu terbuat dari baju bekas. Nah, ini salah satu contohnya yang dibuat dari teman-teman kelas 10J. Lalu setelah itu ada tas. Oh, ini juga cukup unik yang ternyata ini dibuat dari tutup botol. Tuh, lucu kan? Lalu setelah itu, ada banyak juga dari kardus seperti pajangan, lalu hiasan bunga, dan juga ini ada kardus dari rak buku dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Baiklah, marilah kita beri tepuk tangan kepada Alia Azahra atas presentasinya. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Damri MMMPD serta guru-guru sekalian untuk meninjau stan-stan yang ada di lapangan dalam SMA Negeri 4 Palembang ini. Kami persilahkan.